Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Novia Kurotayun. Dan saya Dwi Utaya. Saya Iqbal Ramadan. Saya Dea Ayu Martasari. Kami baru saja berdiskusi tentang konsep elastisitas. Apa sih konsep elastisitas itu? Kalian tonton ya, jangan lupa. Kita akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara menunjukkan bahwa kegiatan permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang yang berlaku. Dengan demikian, perubahan harga akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta atau permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran. Seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang dapat dihitung dengan menggunakan rumus elastisitas. Elastisitas sendiri artinya perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya, atau dengan kata lain, elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud ialah berkaitan dengan perubahan harga atau kepekaan respon terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jika dikaitkan dengan penyebab kuantitas suatu barang bisa berubah-ubah, maka kita mengenal 3 macam elastisitas, yaitu 1. Elastisitas harga, 2. Elastisitas hilang, 3. Elastisitas pendapatan. Namun, dari ketiga macam elastisitas di atas, kita hanya akan mempelajari secara mendalam pada elastisitas harga saja. Elastisitas harga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 1. Elastisitas permintaan, yaitu konsep untuk mengukur besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Pengertian ini sebenarnya menjelaskan kegiatan ekonomi berupa apabila suatu harga produk naik, maka permintaan atas produk tersebut akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dapat berbicara elastisitas yang digunakan suatu barang jika tingkat kepentingannya terhadap konsumen berbeda. 2. Ada atau tidaknya barang substitusi di pasar. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga, sedangkan ia memiliki barang substitusi atau penggantinya di pasar, maka konsumen akan memilih untuk membeli barang substitusinya yang belum mengalami kenaikan harga. 3. Tingkat pilihan konsumen dalam membelanjakan uangnya terhadap suatu barang. Jika seorang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu barang, maka permintaannya akan tetap tinggi sekalipun harganya naik. 4. Tren terjadi di masyarakat. Biasanya ini hanya terjadi sesaat atau dalam jangka waktu tertentu saat tren tersebut terjadi. 5. Harga asli barang dan persentase perubahannya. Jika persentase kenaikan harga suatu barang tidak terlalu tinggi dan masih dikategorikan murah oleh sebagian besar masyarakat, maka tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan. 6. Periode waktu penggunaan barang. Barang yang bukan merupakan kebutuhan sehari-hari dapat dibeli dalam jangka waktu lama, bahkan tahunan. Tidak akan mempengaruhi tingkat permintaan konsumen sekalipun harganya naik. Definisi elastisitas penawaran itu konsep untuk menentukan tingkat kelangsungan atau respon jumlah stok barang yang ditawarkan oleh produsen kepada perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas yaitu ada 5. Elastisitas sembara, yang kedua elastisitas, yang ketiga elastisitas uniter, yang keempat inelastisitas, yang kelima inelastisitas sempurna. Elastisitas penawaran itu sangat bergantung kepada 3 hal, yaitu stok barang, yang kedua banyaknya produsen yang memproduksi barang, yang ketiga inovasi teknologi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor elastisitas penawaran. Yang pertama adalah jenis barang yang ditawarkan. Jika produk tersebut dapat diproduksi setiap saat, maka kecenderungannya akan mengarah pada penawaran drastis. Kedua, sumber daya perilaku. Peningkatan penawaran seiring bertambahnya presentasi perubahan harga ini akan lebih condong terhadap yang menggunakan mesin daripada tenaga manusia, karena tenaga manusia memiliki keterbatasan produksi sehingga penawaran tidak bisa diperbesar. Ketiga, banyaknya produsen yang bermain di pasar tersebut. Apabila banyak produsen yang memproduksi suatu produk yang sama, maka produk itu akan lebih mudah ditemukan di pasar. Kondisi tersebut tergolong penawaran elastis. Namun, jika produsen yang memproduksi suatu produk hanya beberapa, maka persentase peningkatan penawaran tidak bisa bertambah terlalu besar dan tergolong penawaran inelastis. 4. Terjadinya penimbunan barang. Jika suatu ketika harga produk bertambah atau permintaan terhadap suatu produk tersebut meningkat, produsen bisa saja melakukan penimbunan terhadap produk tersebut, sehingga bisa saja menimbulkan kelangkaan, sedangkan penawaran yang ditawarkan produsen terbatas. Kelima, kemampuan produksi perusahaan. Apabila penawaran produk yang dikeluarkan produsen ke pasar belum mencapai kapasitas produksi maksimal perusahaan, maka jenis penawaran elastis, karena produsen masih sanggup menambah jumlah produksinya saat terjadi kenaikan harga dengan presentasi tinggi. Akan tetapi, jika kapasitas produksi sudah maksimal, maka akan terjadi inelastis penawaran. Produk tidak bisa menambah jumlah barang di pasar. Terima kasih. Nah, itu tadi dari konsep elastisitas. Selanjutnya kesimpulannya yaitu dari hukum permintaan, jika harga turun maka permintaan akan naik, jika harga naik maka permintaan akan menurun, dan juga di hukum penawaran, jika harga naik maka penawarannya akan ikut naik, jika harga turun maka penawaran juga ikut menurun. Dan jangan lupa ada di faktor-faktor yang dijelaskan di atas tadi ya. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman dari penjelasan tentang konsep elastisitas. Terima kasih sudah menonton video dari kita. Kita dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.